ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka atau perbuatan mereka. Jadi setan itu sering ya dalam menggoda orang, itu perbuatan buruk itu dibisikkan, nah itu perbuatan baik, atau minimal tidak apa-apa melakukan itu tidak buruk, jadi tidak baik, tidak buruk. Waqala, dan dia berkata, setan itu ya, la ghaliba lakumul yaum minan nas, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu al yaum, pada hari ini. Ini sebetulnya masih ada kaitannya dengan perang Badar. Jadi perang Badar ini di surat Al-Anfal banyak disebutkan dari sisi mengapa Allah itu menolong dari berbagai macam, ya, melalui malaikat, melalui ada hujan, ya, bahkan ada mimpi yang melihat pasukan kafir itu terlihat sedikit, pasukan muslim terlihat banyak, itu juga diantaranya. Nah kalau yang ini, supaya orang kafir itu juga tetap bersemangat untuk berperang ya, itu setan membisikkan kepada orang-orang kafir bahwa perbuatan untuk menghadapi perang itu dianggap baik. Terus la ghaliba lakumul yaum, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang pada hari ini. Wa inni jarul lakum, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Kata jar itu biasanya digunakan untuk apa? Artinya tetangga ya. Tapi di sini jarun, di sini artinya adalah pelindung. Ini mengandung pengertian bahwa tetangga itu semestinya menjadi pelindung, dengan pelindung tetangganya. Jadi saya akan melindungimu, tenang saja, nanti kamu akan menang. Tidak ada yang mengalahkan. Setan itu begitu. Falamma tara'atil fi'atani, maka tatkala kedua pasukan telah dapat saling melihat, artinya saling berhadapan, nakaso, setan itu balik ala akibaihi, ke belakang. Artinya setan itu ya tukang adu-adu berngono ya, meninggalkan tempat. Waqala, dan berkata inni bari minkum, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Inni ara, sesungguhnya saya dapat melihat mala tarauna, apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat keras siksanya. Jadi setan itu sendiri melihat apa? Ini ada penafsiran, sehingga dia itu mengundurkan diri terus takut ikut serta dalam perang ini. Ini dibahas di dalam tafsir ini.
Jadi maaf saya tidak ikut-ikut karena saya takut kepada Allah. Siksanya Allah itu sangat pedih. Meskipun itu sudah dicap menjadi ahli neraka, tapi sebetulnya takut. Hanya saja kesombongan, tidak mau sujud kepada Adam. Setan itu ya berani masuk neraka. Kalau dengan Allah takut sebetulnya setan itu. Selain itu ada orang munafik ya. Selain setan itu menggoda supaya semangat perang, ada orang munafik ini. Idh yaqulul munafiquna. Ingatlah ketika orang-orang munafik walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Yaqulu, dan depan tadi yaqulu berkata ya. Gharraha ulai dinuhum. Mereka orang-orang mukmin itu kok berani perang melawan orang kafir Quraisy dari Mekah. Itu sebetulnya ditipu oleh agamanya. Masa ada orang yang jumlahnya sedikit, sekitar 300 sekian, berani menghadapi ribuan dari orang-orang Quraisy yang persenjataan lengkap dan sudah berpengalaman. Tapi dijawab oleh Allah ya, wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa innallaha, maka sungguhnya Allah azizun maha perkasa. Dalam berbagai pembahasan, kalau aziz itu sifat Allah yang artinya la ghalibalah, tidak ada yang mengalahkan. Jadi perkasanya itu tidak terkalahkan apapun juga. Hakimun, lagi maha bijaksana. Tapi nanti juga ada penafsirannya. Jadi ini sebetulnya kok tidak muncul ya. Ini sebetulnya asbabun nuzul ya judulnya. Oh sudah, di sini ya. Jadi ada asbabun nuzul. Jadi ayat ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan seterusnya, itu ruya diriwayatkan anna syaitan tamassala lahum yauma idzin fi surati Sarakah bin Malik bin Juhshum. Jadi ada riwayat setan menyamar kepada mereka, jadi di hadapan orang-orang kafir Quraisy itu yang mau berperang. Pada saat itu dalam bentuk Sarakah bin Malik bin Juhshum. Ya, ada yang di buku-buku itu ada jasum ya. Wa huwa min Bani Bakar bin Kinanah. Dia dari Bani Bakar bin Kinanah. Sebetulnya ini tokoh ya, Bani Bakar. Jadi setan itu menyerupai Bani Bakar ini. Sarakah ya namanya. Menyerupai Sarakah. Sarakah itu tokoh ya, dari Bani Bakar tadi. Kanat Quraisy takhafu min Bani Bakar. Kaum Quraisy khawatir jika Bani Bakar menyerang mereka. Bani Bakar ayatuhum min waraihim, menyerang mereka dari belakang. Kenapa? Ya, li'annahum, karena orang Quraisy itu qatalu rajulan minhum,
telah membunuh salah seorang dari mereka. Tetapi anehnya Sarakoh ini ikut perang gitu loh. Waqad wasafallahu ta'ala ma qala syaitan lahum. Jadi Allah Ta'ala telah menceritakan apa yang diucapkan oleh setan kepada mereka. Artinya setan yang menyerupai Sarakoh tadi berkata. Jadi perkataan itu perkataan setan, tapi setan yang menyerupai siapa tadi? Sarakoh gitu ya. Setan yang menyerupai Sarakoh untuk malah memberi semangat. Ya sudah, ada apa-apa, perang aja kan. Padahal itu ditakuti oleh orang Quraisy. Wa qala ad-Dhahhak, dan ad-Dhahhak berkata, ja'ahum iblis yauma badrin bi rayatihi wa junudi. Jadi iblis itu mendatang mereka pada perang Badar dengan bendera dan pasukannya. Ya, artinya iblis itu juga menyerupai pasukannya. Wa alqa fi qulubihim annahum lam yuhzamu, dan memberi bisikan di dalam hati mereka bahwa orang-orang musyrik itu tidak akan terkalahkan. Jadi memberi bisikannya. Wa hum yuqatiluna an dini abaihim, karena mereka berperang untuk mempertahankan agama nenek moyang mereka. Ini menurut ad-Dhahhak. Jadi iblis itu membisikkan di hati, bukan mau wujud seperti manusia ya, seperti Sarakoh tadi kalau di sini. Ya wallahu alam, yang mana yang jelas inilah pembahasan di tafsir ya. Jadi bisa wujud manusia itu juga dari riwayat, tapi yang membisikkan dalam hati juga ada riwayat. Yang jelas setan atau iblis itu yang mendorong orang-orang kafir Quraisy untuk semangat dalam berperang. Jadi kalau pembahasan yang lalu itu orang-orang beriman didorong untuk perang itu karena diperlihatkan lewat mimpi bahwa diperlihatkan orang kafir itu jumlahnya sedikit padahal banyak. Nah, kalau sekarang ini dorongan dari setan untuk orang-orang kafir supaya juga semangat untuk perang. Nah, sekarang penafsirannya. Udhkur ayyuhar rasul, ingatlah wahai rasul, hina zayyana syaitan lil musyrikin amalahum, ketika setan membuat orang-orang musyrik itu memandang baik perbuatan mereka, biwas wasatihi, melalui waswasnya. Waswas itu bisikan setan, itu sering disebut waswas ya. Ini waswas ini cara Jawa kok artinya? Khawatir. Kalau waswas itu menurut bahasa Arab ini, waswas itu bisikan setan, itu waswas. Wa awhamahum annahum la yughlabuna abadan, dan meyakinkan bahwa mereka tidak akan terkalahkan untuk selamanya. Tulisannya begini. Likasrati adadihim wa ududihim, karena banyaknya jumlah mereka dan persenjataan mereka. Jadi beda harokat ya, beda arti. Padahal adat dan udud. Ya, gini ini diceritakan apa makna dibalik itu. Yaitulah Allah ingin ya, semacam perang Badar itu perang yang dinamakan perang Furqan, pembeda. Jadi Allah yang menghendaki untuk perang itu.
Jadi kaum muslimin itu sebetulnya tidak siap untuk perang, tetapi didorong dengan demikian rupa mau perang. Orang kafir juga demikian. Sampai setan itu diberi kesempatan untuk mendorong orang kafir untuk perang. Wa anna atba'u khutuwatis syaitan wa ta'ati mimma yujiruhum. Dan sesungguhnya para pengikut langkah setan dan yang mentaatinya termasuk hal yang diyakini bahwa setan akan melindungi mereka. Jarul jiru tadi ya. Jarun. Wa azala makhawifahum, dan menghilangkan kekhawatiran mereka min ityani aduwihim Bani Bakar, dari serangan musuh mereka yaitu Bani Bakar, fi diyarihim, di tempat mereka. Waqala, dan dia berkata, inni jarul lakum, sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Bahkan orang kafir Quraisy itu sebetulnya punya musuh, yaitu Bani Bakar yang dipimpin oleh Sarokoh tadi. Malah Sarokoh itu malah ikut menganjurkan, seakan-akan saya akan melindungi kamu, ikut perang aja. Ay mujirun lakum min Bani Kinanah, saya melindungimu dari Bani Kinanah. Wa dzalika annahu tubdi lahum fi surati Sarokoh bin Malik bin Jusum, ya. Karena dia setan menampakkan diri kepada mereka seperti wujud Sarokoh bin Malik bin Jusum, Sayyidu Bani Madlid. Ini adalah seorang pemimpin dari Bani Madlid, Kabiru tilkan nahiyah, yaitu pemuka di daerah itu. Ini dikaitkan dengan sababun nuzul tadi. Waljar, ya ini tadi apa artinya aljar? Aljar itu artinya al-mudafi, yaitu orang yang membela an sohibi, temannya. Jadi jar, arti aslinya itu ya. Wadzaid anhu anwa ad-darari, serta yang menyingkirkan berbagai macam bahaya. Ini sebetulnya adalah kama yadfa'ul jar an jarihi, seperti tetangga melindungi tetangganya. Jadi jar itu arti aslinya adalah melindungi. Makanya berkaitan dengan itu, jar yang sering diartikan tetangga, kalau menjadi tetangga itu mestinya juga melindungi tetangganya. Maka sangat dikecam dalam Islam kalau ada orang itu tidak rukun dengan tetangga. Wa kullu dzalika minasyaiton. Jadi semua janji akan terlindungi tadi itu sebetulnya dari setan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya'iduhum wa yumannihim. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura, padahal setan itu tidak menjanjikan mereka selain daripada tipuan belaka. Ya, jadi setan itu hanya menipu. Setelah mau perang malah dia tidak bantu, malah melarikan diri. Falamma talaqal fariqanil muttaqatilani, jadi ketika kedua pasukan saling berhadapan, nakasos syaiton ala kibaihi, jadi setan mundur ke belakang. Aitarot
Ja'a mudbiron, artinya dia kembali mundur, dan walla hariban, dia berpaling untuk lari, wa tabarra'a minhum, dan berlepas diri dari mereka. Batola kaiduhu, artinya batalah upaya setan khina nazalat junudullah, ketika turun pasukan-pasukan Allah. Melihat malaikat itu setan juga takut. Jadi pasukan Allah yang dimaksud ini adalah para malaikat. Ya malaikat juga bisa, karena di perang Badar itu memang malaikat juga ikut membantu. Tetapi junudullah juga bisa kaum muslimin, pasukan kaum muslimin yang tulus ikhlas dalam berperang. Itu orang yang demikian itu yang ditakuti setan. Jadi orang yang tulus ikhlas itu ditakuti oleh setan. Karena melihat pasukan yang siap berperang untuk membela agama Allah itu setan takut. Wa aisa min halihim, dia putus asa mengetahui keadaan mereka. Orang-orang kafir lama ra'aidatil malaikah lil muslimin, ketika melihat bantuan para malaikat kepada kaum muslimin. Ya betul ya, melihat malaikat ya. Ini yang menjadi penafsiran tadi, saya melihat apa yang tidak kamu lihat. Jadi malaikat itu bisa melihat malaikat gitu ya. Sementara manusia tidak bisa. Ya, manusia melihatnya ya seakan-akan itu manusia biasa, tetapi setan bisa melihat sehingga dia lari. Wa adhara annahu yakhafullah, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya dia takut kepada Allah. Ini sampai saya berlawanan dengan malaikat, saya diajar mesti. Nah, gitu kira-kira. Wallahu sadidul iqab, dan Allah sangat pedih siksanya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi kalau di dunia disiksa itu berarti ya diberi musibah-musibah. Bagi orang kafir itu merupakan siksa sementara. Wa kana khaufu minal malaikah, termasuk takutnya setan kepada malaikat, hatta la tahriqa junudan. Jadi khawatir jika pasukannya itu dibakar. Sampai khawatir pasukannya dibakar, terus akhirnya lari. Setan kan dari apa bahannya? Dari api, tapi juga takut api ya. Ya seperti manusia itu juga dari tanah ya. Ini kan tanah, tapi untuk ngaplok kan juga bisa. Ya, seperti itu. Apa setan itu dibakar bisa di neraka? Ya bisa saja ya. Wa hakadha kana jundus syaitan fi mabda'il amri ma'al musyrikin. Demikianlah pasukan setan pada awalnya, mereka mau ya, pada awalnya ya, yuwaswisuna lahum. Jadi mereka itu membisikkan kepada mereka, wa yudillilunahum, dan menyesatkan mereka. Ya setan itu sebetulnya hanya menggoda ya. Kita ini tergoda atau tidak? Jadi kita ini ada gangguan dalam menjalankan kebaikan. Satu, dari diri sendiri yang namanya nafsu. Yang kedua, ada bisikan yang tidak terlihat, yaitu bisikan setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu kan di surat An-Nas ya, yang membisikkan di dada manusia. Jadi menggoda setan itu, tetapi tidak sampai memaksa apalagi membunuh. Sebetulnya tidak mematikan setan itu ya,
menakut-nakuti saja. Wa kanal malaikat jundur rahman, adapun malaikat adalah pasukan dari Allah Ar-Rahman. Ma'al mu'minin yusabbituna qulubahum, yaitu memberi keteguhan hati pada orang-orang beriman. Wa yu'ayyiduna, dan menguatkan mereka. Wa ya'idunahum, dan memberi janji kepada mereka binasrillahi ta'ala, akan pertolongan Allah ta'ala. Jadi setan itu bentuknya yang memberi kekuatan dalam hati, termasuk juga ikut perang malam setannya. Malaikat termasuk memberi janji akan diberi pertolongan oleh Allah, khususnya dalam perang Badar ini. Amma sabab fi taghyiri surati iblis ila surati saraka, adapun sebab perubahan atau penjelmaannya bentuk iblis menjadi bentuk saraka, fali idharil mu'jizatil azimah, ini adalah untuk memperlihatkan mukjizat yang besar bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa? Li'anna kufar Quraisy, karena orang-orang kafir Quraisy lama rojaula Mekah, ketika kembali Mekah, qalu hazaman nas saraka, jadi orang-orang telah mengalahkan Saraka atau Suraka. Fa balagha dzalika Suraka, ya. Lalu berita tersebut sampai kepada Suraka. Suraka sendiri tidak merasa, ya. Faqala wallahi ma sya'artu bimasirakum hatta balaghatni hazimatukum. Demi Allah, saya tidak tahu jika kamu pergi perang sampai ada kabar, ya, kepadaku jika kamu ini kalah. Jadi Suraka atau Saraka ini kaget, ya. Loh, saya tuh tidak ikut perang, loh, kok malah saya dikatakan terkalahkan. Fa inda idzin tabayyana lil qaum, pada saat itu jelaslah bagi kaum itu, ya, anna dzalika syahsu maka Suraka bal kana syaitan. Jadi pada saat itu jelaslah bagi kaum itu bahwa orang tersebut bukanlah Suraka, tetapi dia adalah setan. Padahal semua orang menyaksikan bahwa namanya Suraka ini ikut perang, tetapi Suraka tidak merasa sama sekali. Bahkan tidak tahu kalau ada peperangan. Ini menunjukkan bahwa ternyata iblis itu pintar untuk menggoda manusia, terkadang itu dengan berwujud apa tadi, manusia, ya. Berwujud manusia, bahkan seakan-akan ikut perang. Maka kita ini dalam Islam bisa juga meyakini, ya. Jadi kalau ada terkadang orang yang membo, ada orang dia orang baik, tetapi kok mengajak keburukan, itu jangan-jangan itu adalah jelmaan dari setan. Jadi mengajak keburukan itu sebagaimana kisah-kisah, biasanya kisah-kisah sufi, ya. Itu dia ada orang sufi yang ahli ibadah, siang puasa, malam sholat tahajud, sampai ada suara yang, saya ini Tuhanmu, saya sangat senang dengan kamu, maka karena kamu banyak ibadah, maka sejak saat ini kamu saya ampuni dan kamu saya bebaskan untuk tidak melakukan ibadah lagi. Jadi bebas kamu ini, pasti surga. Ada suara begitu, itu berarti suaranya
setan ya, jangan dianggap itu suara Allah ya. Maka harus jeli. Sampai pinternya setan, namanya Nabi Adam sendiri juga ditipu kan itu ya. Tipu, pura-pura nangis. Saya itu penasihatmu. Saya mendengar kabar kalau kamu tidak mau makan buah ini, kamu tidak akan kekal. Karena buah ini namanya buah khuldi, artinya buah keabadian. Maka betul saya mau menasihati kamu karena saya temanmu, sambil nangis-nangis. Iya, winter ya. Akhirnya makan buah khuldi bersama istrinya. Terus Allah murka, pakaian yang dikenakan terlepas semuanya dan dia diusir dari surga. Itu sebagai pelajaran manusia pertama itu. Wa hadza mauqifus setan, itulah sikap setan ya. Terkadang membo-membo menungso. Summa zakarullah ta'ala mauqifal munafikin ya. Berikutnya ayat 49 tadi berkaitan dengan orang munafikin. Faqala, maka Allah berfirman, idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun. Jadi ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang penyakit di dalam hatinya, yang berpenyakit dalam hatinya itu berkata, jadi orang munafik ya, itu berkata tadi ghurra haula'i dinuhu, mereka orang muslim itu tertipu oleh agamanya. Jadi orang yang beragama Islam itu loh, oleh orang munafik dianggap kita ini tertipu. Wong agama Islam, hidup ini kan perlu dinikmati. Ruwet, pakaian juga harus menutup kepala, rambut itu kan indah, kenapa harus ditutup dan harus ditutup rapat, sumuk ya. Kita ini di daerah tropis dan seterusnya dan macam-macam. Ai udkur ayuhan nabi khina qalal munafiqun wa mardul qulub. Ingatlah wahai nabi ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya sakit itu berkata. Yang dimaksud sakit ini du'afal ul i'tiqad wal iman, artinya orang-orang yang lemah keyakinan dan imannya. Wa qad ra'au qillatal muslimin, sebenarnya mereka telah melihat jumlah kaum muslimin sedikit, wa kasratul musyrikin, dan orang-orang musyrik itu banyak. Kita niat mati itu biar orang muslim kok berani. Jadi orang munafik itu sampai mengatakan kok berani, padahal jumlah kaum muslim itu sedikit akan melawan orang musyrik. Ghurra haula'i dinu, mereka itu ditipu oleh agamanya. Artinya kok berani, itu berarti niat mati itu. Ada agama itu yang mengajarkan siap mati demi agama gitu. Ay anal muslimin uqturru bidinihim, sesungguhnya kaum muslimin telah ditipu oleh agama mereka. Wataqawwubi, dan mereka menganggap kuat, wadhanu annahum yunsaruna min ajli, dan mengira mereka akan menang karena membela agamanya. Fakharaju, lalu mereka keluar, wahum salasumi'ah, yaitu dengan jumlah 300, wabid'ata asyara, dan belasan, ila zuhai alfin, yang menghadapi lebih dari 1000. Jadi tidak disebutkan ya 13 berapa, pokoknya belasan. Bid'ata asar itu artinya belasan, melawan 1000. Yang demikian itu oleh orang munafik dikatakan
bahwa orang Islam itu tertipu oleh agamanya. Wa hadza sahih fi mawazinil qawa al-askariyah. Pandangan ini benar menurut pertimbangan dari segi kekuatan militer. Wa takdiri mada takafu'il jaisaini, dan ukuran keseimbangan dua pasukan menurut fi andorin nas, ya, menurut pandangan manusia adatan biasa. Jadi menurut pandangan manusia ya memang wajar. Walakinnahu fi mizanillah wa takdirihi ghairu yakini. Tetapi menurut pertimbangan dan ukuran Allah tidak demikian. Karena Allah itu punya rumusnya. Ini disebutkan oleh surah Al-Baqarah ayat 249. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang sabar. Sebetulnya ayat ini berkaitan dengan pasukan siapa? Perang antara Talut dan Jalut, ya. Talut dan Jalut, ya. Ternyata yang sedikit bisa mengalahkan pasukan banyak. Lidza qala ta'ala fi khitamil ayat, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman sebagai penutup, wa may yatawakkal 'alallah fa innallaha azizun hakim, gitu ya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ingin menunjukkan bahwa kita ini harus tawakal kepada Allah dalam kehidupan ini. Terkadang anaknya orang biasa-biasa malah sukses, anaknya guru sendiri kadang-kadang itu kalah. Ada gitu ya? Ya ada. Lah kok mlebu perguruan tinggi negeri iki malah sing bocah desa-desa. Sing anake guru malah ora. Itu banyak terjadi begitu itu. Sekiranya manusia itu bisa kuasa, ya, anake guru mesti pinter kabeh kan. Ya, padahal belum tentu. Ini artinya wa may yufawwid amrahu ilallah, barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, wa yasiku bi, dan percaya, ini belum saya terjemahkan ya. Wa yasiku, dan percaya kepadanya, wa yalja'u ilaihi, dan berlindung kepadanya, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya, wa nasiruh, dan menolongnya, wa muayyidu, dan menguatkannya. Maka kalau kita ini merasa berat ya, untuk diringankan Allah, maka banyaklah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah ucapan tawakal kepada Allah. Kalau itu sulit ya cukup mengucapkan la haula wala quwata illa billah, itu diperbanyak. Itu tanda tawakal kepada Allah. Atau bisa juga banyak mengucapkan kulhu, kul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung, ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya. Itu juga makna dari tawakal kepada Allah, memperbanyak. Ada dengan cara macam-macam maksud saya ya, untuk menunjukkan tawakal kepada Allah. Wallahu azizun
Allah Maha perkasa, artinya ghalibun la yudrik, mengalahkan tidak terkalahkan. Hakimun fi fi'lihi wa sun'i, jadi Allah itu maha bijaksana dalam perbuatan dan karyanya. Jadi dalam perbuatannya, dalam penciptaannya, ini Allah maha bijaksana. Alimun bi khalqi, Allah maha mengetahui ciptaannya. Yansur mayyasha, dan dia menolong orang dikehendakinya. Bi khasatin ihtadot sunnatuhu ayyan surul haqqo alal batil, khususnya telah menjadi sunnahnya dia menolong kebenaran untuk mengalahkan kebatilan. Wa yusallitul qalil ad-dhaif, serta memenangkan yang sedikit dari yang lemah, alal kasiril qawi, atas yang banyak lagi kuat. Inilah prinsip Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ya, ini sebetulnya juga sudah dijawab pada kajian sebelumnya, ya. Kenapa Israel itu tetap menguasai umat Islam yang ada di Palestina? Kok belum selesai-selesai? Padahal sudah lama sekali, sampai Palestina hancur lebur, ya. Yaitu sudah dijawab, sebetulnya umat Islam hendaknya harus mempersiapkan satu keikhlasan, yang kedua adalah harus ada kekuatan, harus ada persatuan, tidak boleh bercerai-berai. Nah, sementara bercerai-berai ini yang menyebabkan umat Islam kalah. Ini ada. Jadi firman wa waladina fi qulubihim maradun, orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, boleh jadi itu sifat orang munafik. Ya. Jadi untuk mengetahui sifat orang Islam, orang kafir, orang munafik itu sebetulnya di awal Al-Quran sudah dijelaskan. Allah menerangkan orang Islam atau orang mukmin itu sifatnya di awal. Hudal lil muttaqin, muttaqin itu tanda orang mukmin gitu ya. Terus setelah itu menceritakan orang kafir, terus kemudian menceritakan orang munafik, ya. Itu fi qulubihim maradun tadi. Ya jua yakunu min sifatul munafik. Jadi hatinya itu kalau sakit itu termasuk sifat munafik. Wa ayyuradu bihim alladziina laisu bisabitil aqdam fil Islam. Artinya bisa juga yang dimaksud adalah mereka yang tidak mantap keislamannya. Kal mu'allafati qulubuhum, seperti orang mu'allaf yang masih guncang imannya itu. Tetapi mana yang tepat mengartikan fi qulubihim maradun? Yang pertama atau yang kedua? Fal aula annahuma sinfun wahid. Jadi bisa juga ini kedua kelompok ini juga sama. Artinya bisa diartikan kedua-duanya. Sudah habis ya ini. Jadi intinya dalam perang Badar ini dianggap perang yang luar biasa, dikaji yang berkali-kali ya. Ini karena Allah yang menceritakan kita ini supaya semakin yakin ya bahwa ya, Islam ini dimenangkan melalui pertumpahan darah yang membuat korban itu tidak sedikit ya. Dan Allah membantu betul dalam perang Badar itu untuk memenangkan kaum muslimin dengan pertolongannya langsung. Artinya melalui malaikat diturunkan dan berbagai teknik-teknik perang sehingga menang. Nah, sementara orang kafir itu terkalahkan, dan banyak hal yang membuat terkalahkan itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Ini semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.